Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum zakat, infak, dan sedekah dengan anggota kelompok 1, yaitu saya Rio Ramadan Perdana Putra dengan NIM 212141025 dan Gulang Ilmada Muhammadin dengan NIM 212141035. Yang pertama yaitu A. Pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah suatu ibadah yang didasarkan pada rukun Islam yang keempat dan menjadi kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat menjadi jembatan antara muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat dan mustahik, yaitu orang yang menerima zakat, sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu, zakat memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih banyak terdapat kemiskinan. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah terpenuhi syarat-syarat agar harta tersebut dapat dizakati, yaitu harta yang dimiliki merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang urgensi bagi umat. Sangat penting sekali ditandai dengan disebutkannya kata zakat dalam Al-Quran. Dengan bukti itu menandakan Islam sangat menaruh perhatian yang besar bagi keselarasan dan kesejahteraan umat Islam agar tidak banyak ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan hukum zakat. Quran, hadis, dan sabda Nabi Muhammad SAW, qiyas dari para ulama, serta hukum pada suatu negara seperti di negara Indonesia. Salah satunya yaitu Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah zakat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Menurut undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 587 Tahun 1999. B. Perkembangan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase atau tahap yang berbanding lurus dengan perkembangan politik yang berlaku pada zamannya. Dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa penjajahan atau sebelum merdeka, kemerdekaan yaitu meliputi Orde Lama dan Orde Baru, serta reformasi. Pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang cukup mengesankan baik secara individual atau perorangan menjadi kolektif atau berbentuk lembaga karena semakin terorganisasinya pengelolaan zakat di Indonesia. Basnas berperan mengelola zakat pada lingkup nasional hingga kecamatan, sedangkan LAS berperan mengelola zakat pada lingkup swasta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kewenangan Basnas yaitu pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara rasional. C. Hubungan antara sholat, puasa, dan zakat. Hubungan antara sholat, puasa, dan zakat adalah sama-sama berwujud ibadah wajib kepada Allah SWT yang terdapat dalam rukun Islam. Ibadah sholat dan puasa merupakan ibadah maudah yang artinya hubungan antara hamba dengan Tuhannya atau hablum minallah. Sedangkan zakat adalah bentuk ibadah pengamalan harta kita untuk orang lain, maka disebut hablum minannas. Diibaratkan semua ibadah pada saat puasa di bulan Ramadan masih digantung di langit atau ditangguhkan sampai pada waktu mengeluarkan zakat fitrah. Oleh sebab itu, hubungan ketiga ibadah ini saling berkaitan dan selalu berdampingan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. D. Hikmah, tujuan, dan urgensi zakat. Hikmah dari zakat. Yang pertama, zakat sebagai perwujudan iman. Yang kedua, mendidik dan memberi contoh berinfak serta memberi. Yang ketiga, mengobati hati dari cinta dunia. Yang keempat, menarik rasa simpati orang lain. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari kekufuran. Tujuan dari orang yang menerima zakat. Yang pertama, zakat mensucikan dari sifat ikir. Yang kedua, zakat memberi contoh berakhlak yang mulia. Yang ketiga, zakat menjadi manifesti syukur terhadap nikmat Allah. Yang keempat, zakat melatih dan mengembangkan kekayaan batin. Yang kelima, zakat mensucikan harta dari bercampurnya hak orang lain. Zakat dapat mengembangkan dan memberkahkan harta. Tujuan dari orang yang menerima zakat: meringankan kebutuhan hidup bagi yang menerima, menghilangkan sifat dari dengki dari penerima, membantu keluar dari kemiskinan. Selanjutnya ada urgensi zakat bagi umat sangat penting sekali ditandai dengan disebutkannya kata zakat dalam Al-Quran. Dengan bukti ini menandakan Islam sangat menaruh perhatian yang besar bagi keselarasan dan kesejahteraan umat Islam agar tidak banyak ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat.
Maka dari itu diperintahkanlah umat Islam untuk berzakat. Hal ini bertujuan agar umat Islam mampu mengambil manfaat dari zakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita ilmu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.